Islam minoritas, pasti disitulah terjadi pembantaian. Tapi jika kita lihat di Indonesia, umat Islam, di mana umat Islam menjadi mayoritas, maka minoritas. Tapi sebaliknya, apabila minoritas, umat Islam yang jadi minoritas, umat Islam yang selalu direndahkan, dizalimi. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seluruh umat manusia di alam ruh waktu itu, alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, Allah bertanya kepada seluruh manusia, bukankah aku Tuhan kalian? Kata Allah. Kemudian manusia menjawab, qalu bala syahidna. Tentu hai Allah, bala syahidna, kami bersaksi bahwasanya kami adalah hamba. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kita harus waspada ya, ada virus corona ya. Buktinya sekarang haji dan umrah ditutup sementara. Nah, itu menandakan bahwasanya negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kemudian ada doa untuk berlindung dari virus corona. Bagaimana caranya? Kita berdoa, yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wa min sayyi'il asqam. Itu doa penangkal segala penyakit. Jadi dianjurkan kita semua membaca doa tersebut. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan atau yang masih menjadikan negara ini baldatun thayyibah, negara yang baik, aminah mutmainnah, negara yang aman dan tenang. Tidak seperti yang terjadi kepada saudara-saudara kita Ikhwanul Muslimin di India yang sekarang sedang ada pembantaian di sana. Saya baca kabar terakhir kurang lebih 48 orang meninggal. Bukan hanya dibantai dan dibunuh, tapi mereka disiksa dan dibakar. Cara bunuhnya seperti itu. Kalau hanya dibunuh mungkin masih ringan. Tapi cara pembunuhan itu sangat sadis, yaitu disiksa ya. Ada yang dibakar. Bahkan ada perempuan yang masih kecil umur 8 tahun diperkosa oleh 8 orang kemudian dibunuh. Nah, ini merupakan tentunya penindasan terhadap umat Islam, yang dimana apabila umat Islam minoritas, pasti disitulah terjadi pembantaian. Tapi jika kita lihat di Indonesia, umat Islam, di mana umat Islam menjadi mayoritas, maka minoritas aman. Tapi sebaliknya, apabila minoritas, umat Islam yang jadi minoritas, umat Islam yang selalu direndahkan, dizalimi, bahkan dibantai. Nah, kita sekarang tahu, dunia mengetahui siapa umat yang radikal di sini, siapa umat yang intoleran di sini. Karena Islam rahmatal lil alamin. Tentunya mereka dibunuh dan dibantai tidaklah karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Buruj ya, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Yang artinya tidaklah mereka menyiksa orang-orang beriman illa kecuali ayyuminu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa mudah-mudahan negeri kita
senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, kepada kita semua selaku umatnya yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Baik, belum nyala ya. Taib. Jemaah rahimakumullah, sebelum kita melangkah ke materi kita, insyaallah pada kajian tafsir tematik kali ini saya akan membahas tema sifat-sifat ibadur rahman. Apa itu ibadur rahman? Yaitu hamba Allah Sang Maha Kasih. Ya, yang saya ambil dari surat Al-Furqan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya Allah memilih hambanya untuk syahid itu tidak asal-asalan. Mungkin kita melihat saudara kita di India, di Palestina, di Suriah, kasihan melihat saudara kita dibantai, dibunuh, ya, mati syahid. Tapi sesungguhnya mereka itu adalah hamba Allah yang Allah pilih untuk menjadi tamunya, untuk menjadi orang yang masuk surga secara mulia. Karena ketahuilah bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah sesungguhnya mereka tidak meninggal, bahkan mereka hidup. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 169, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Yang artinya adalah jangan kau kira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati amwat, bal hum ahya, bahkan mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang meninggalnya fisabilillah dalam keadaan syahid. Kadang kita, alhamdulillah kita aman ya. Bukti bahwasanya Allah belum memilih kita menjadi orang-orang yang syahid daripada hamba-hambanya, itu mungkin karena dosa dan kelalaian kita. Sedangkan mereka orang yang sudah kembali ke Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan syahid, maka mereka adalah hamba Allah yang jujur dalam keimanannya, yang jujur dalam amal solehnya. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi syahid. Wala tahsabannal ladzina qutilu, jangan kau kira orang yang terbunuh di jalan Allah amwat, mereka mati menjadi mayit, tidak. Balhum ahya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya orang yang meninggal syahid fisabilillah maka arwahnya akan bersemayam ya di surga di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala dalam kendi yang terbuat dari emas. Tasruh minal jannah haitsu syaa, mereka akan terbang mengelilingi surga ya sebagaimana yang ia mau, sebagaimana yang ia kehendaki. Jadi orang yang meninggal di jalan Allah, Allah langsung masukkan ke dalam surga. Dan sampai sekarang hidup di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, yaitu meninggal dalam keadaan syahid. Karena ketahuilah bahwasanya kematian itu satu. Mati ya mati, keluarnya roh dari badan. Walakinal asbab muta'addidah, akan tetapi sebab kematian itu banyak sekali. Daripada kita mati di atas kasur, pasti kita menginginkan mati dalam keadaan syahid. Dan beruntunglah saudara-saudara kita di India, di Palestina, di Suriah yang mereka meninggal dalam keadaan syahid. Taib jamaah rahimakumullah, kita akan mulai pembahasan kita yaitu tafsir tematik yang berjudul Ibadur Rahman ya. Yang saya ambil dari surat Al-Furqan ayat 64 sampai 67.